Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Arsenal versi Arteta lebih dari versi Invincibles. Musim 2003-2004 adalah musim yang tidak akan dilupakan oleh pendukung Arsenal. Pada musim itu, The Gunners mampu menjadi juara Premier League, yang mana sepanjang musim mereka sama sekali tak terkalahkan. Namun sayangnya kesempatan itu menjadi gelar terakhir Arsenal sampai saat ini. Musim 2022-2023, Arsenal memang tidak akan bisa menyamai torehan Invincibles pada 19 tahun lalu. Sebab tim asuhan Mikel Arteta sudah kalah sekali dari 18 laga musim ini. Meski demikian, Arsenal sangat berpeluang untuk melampaui musim 2003-2004 pada beberapa hal. Salah satunya lebih banyak kemenangan dan lebih banyak gol. Dari 18 laga awal Premier League 2003-2004, Arsenal meraih 12 kemenangan dan 6 kali hasil imbang. Selain itu, Arsenal di musim ini juga lebih tajam. Dari 18 laga saja, Martin Odegaard dan kawan-kawan sudah mencetak 42 gol. Bandingkan dengan catatan 34 gol Arsenal pada musim 2003-2004. Meski saat itu mereka juga hanya kebobolan 12 kali dibandingkan 14 kali pada musim 2022-2023. Trio Arsenal, harga murah, produk berkualitas. Kemenangan terakhir Arsenal melawan Tottenham didukung dengan performa solid sebagai tim dan para penyerang yang rajin mencetak gol. Bahkan beban cetak gol terbagi rata dalam tim. Memang benar, Arsenal tidak selalu menang dengan skor besar. Tetapi mereka tahu caranya bekerja keras dan memetik 3 poin penting. Entah itu dengan 1 gol atau 2 gol. The Gunners sebenarnya punya Gabriel Jesus yang ditugaskan untuk menjadi pencetak gol. Namun, karena cedera, Arsenal membagi tugas cetak gol dengan lebih merata. Martin Odegaard sudah mencetak 8 gol, gelandang serang yang produktif dan kini jadi top skor sementara Arsenal itu di semua kompetisi. Lalu trio penyerang Arsenal yakni Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Eddie Nketiah. Mereka masing-masing telah mencetak 7 gol, jadi total ketiganya menyumbangkan 21 gol. Total 21 gol dari trio striker Arsenal adalah salah satu bukti perkembangan pesat The Gunners di bawah asuhan Mikel Arteta. Ketiganya adalah pemain muda yang produktif yang direkrut dengan harga murah namun memberikan hasil yang berkualitas. Arsenal masuk 5 besar tim dengan gol terbanyak di Eropa. Arsenal menikmati musim yang luar biasa, tetapi mereka tidak cukup hanya menembus 5 besar Liga Inggris, melainkan masuk 5 besar dalam daftar klub yang mencetak gol terbanyak di kawasan Eropa. Mereka mengalahkan AS Monaco, Marseille, Inter Milan, Tottenham, dan Real Madrid, yang masing-masing berada di urutan ke-6 hingga 10 pencetak gol terbanyak di kawasan Eropa. Sementara Arsenal berada di urutan ke-5. Mereka telah mencetak 42 gol dari 18 pertandingan Premier League dan layak untuk mendapatkan tempat di puncak. 4 pemain depan seperti Martin Odegaard, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, dan Gabriel Jesus sangat menyenangkan untuk ditonton. Performa Eddie Nketiah juga meningkat secara mengagumkan setelah cederanya Gabriel Jesus. Sedangkan posisi pertama diisi oleh Bayern Munchen, kemudian diikuti oleh PSG, Manchester City, dan Napoli. Kabar positif, kontrak baru Saliba.
Bek Arsenal William Saliba mengatakan dia sangat bahagia saat pembicaraan sedang berlangsung mengenai perpanjangan kontraknya di Emirates Stadium. William Saliba merupakan salah satu pemain kunci untuk tim Mikel Arteta pada musim ini. Setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses bersama Marseille, dia selalu tampil sebagai starter dalam 18 pertandingan yang telah dimainkan The Gunners di Premier League. Dia memiliki 18 bulan terakhir dari kontraknya di Emirates Stadium. Dan untungnya, pembicaraan untuk menandatangani kesepakatan baru sedang dilakukan saat ini. Dilansir dari Evening Standard, klub sedang dalam pembicaraan dengan agen Saliba. Dan sang pemain memilih untuk fokus kepada pertandingan berat yang akan dijalani Arsenal. Tetapi selain Saliba, Arsenal juga berupaya untuk memagari Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli dengan kontrak baru. Kartu kuning 3 pemain Arsenal patut diwaspadai. Tiga pemain Arsenal akan menghadapi resiko skorsing kartu kuning saat mereka bermain melawan Manchester United pada akhir pekan. Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes dan juga William Saliba semuanya telah menerima 4 kartu kuning di Liga Premier musim ini. Aturan Liga Premier menjelaskan bahwa setiap pemain yang menerima 5 kartu kuning dalam 19 pertandingan pertama, timnya akan menerima larangan 1 kali pertandingan. Kartu kuning dan skorsing kartu kuning tidak berlaku ke dari atau kompetisi piala atau Liga Eropa. Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan saat ini, tapi itu hanya pengingat bahwa pemain Arsenal yang paling sering mendapatkan kartu kuning tidak akan sepenuhnya keluar dari pertandingan setelah hari Minggu. Partey sama berpengaruhnya dengan Casemiro. Rio Ferdinand terkesan dengan bintang Arsenal Thomas Partey, tetapi dia tidak percaya dia memiliki pengaruh yang sama dengan Casemiro dari Manchester United. Partey nyaris mencetak gol sendiri saat usahanya dari luar kotak membentur tiang. Di sisi lain, pemain berusia 29 tahun itu telah menjadi starter dalam 15 dari 18 pertandingan Liga Arsenal musim ini. Dia telah memenangkan 34 tackle musim ini, lebih banyak dari gelandang Arsenal lainnya. Ferdinand terkesan dengan apa yang dilihatnya dari Partey, tetapi dia masih percaya bahwa Casemiro memiliki pengaruh yang lebih besar pada cara bermain Manchester United. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!